Shalom semua. Ya, terima kasih kepada Reverend Doni. Memang kami kenal sikit-sikit saja, tapi kenal sedikit pun macam banyak juga. Sebab kami lama di ITI bersama-sama, belajar bersama-sama. Jadi mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di syurga, kami bersyukur karena pada pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena peristiwa Yunus mengajar kami untuk mengenali misi Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah melalui pengalaman Yunus dan pengalaman kota Niniwi, kami melihat betapa besarnya anugerah Tuhan kepada kehidupan kami dan seluruh umat manusia di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan masa ini dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pendengaran kami, hikmat dan pengertian daripada Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu hati kami fleksibel untuk dibentuk, diajar dan mentaati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan daripada kitab Yunus. Keseluruhan kitab Yunus ada 4 pasal, walaupun kita membaca hanya pasal yang pertama sahaja, tetapi saya akan merangkumi semua itu untuk kita lihat bersama-sama. Mari kita mulakan sedikit pengenalan tentang latar belakang 2 bahagian. Yang pertama latar belakang kota Niniwi, kemudian yang kedua kita mau belajar latar belakang Nabi Yunus. Latar belakang kota Niniwi. Niniwi adalah sebuah kota yang besar, terletak di Mesopotamia, di sebelah kiri sungai Tigris, di mana merupakan kediaman raja-raja Asyur. Jadi ada semua raja-raja tinggal di kawasan itu. Oleh sebab itu kota Niniwi ini dia sangat indah karena dipenuhi dengan istana-istana dan bangunan-bangunan yang cantik-cantik. Jadi kita dapat lihat bagaimana kota Niniwi itu sebenarnya satu kota yang besar dan indah. Memiliki penduduk yang sangat ramai berjumlah 120.000 orang, juga memiliki ternak yang banyak. Itu dalam pasal 4 yang kita boleh baca. Nah, penduduk kota Niniwi ini merupakan penduduk yang sangat jahat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan lah. Sangat jahat, dan mereka juga merupakan musuh keturunan bangsa Israel. Jadi dari keturunan awal-awal sampai keturunan Yunus itu, bangsa Niniwi ini adalah musuh orang-orang Israel. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yunus, bangsa Israel itu diutus ke Niniwi untuk mengkabarkan firman Tuhan. Nah, siapa mau pergi memberitakan firman Tuhan keselamatan kepada musuh bangsa kita? Jadi kita paham perasaan Yunus, ya. Sedangkan musuh kita, orang yang tidak kita suka pun kita tidak mau menginjil. Apalagi Yunus, bukan saja dia, tapi seluruh keturunan dia memusuhi kota Niniwi. Kota Niniwi memusuhi mereka. Sebab itu Yunus diutus di sana, dan kita tahu cerita selanjutnya. Nah, Niniwi disebut dalam Kejadian pasal 10 ayat 11 hingga 12. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwi, Rehoboth Kalah dan Rezin. Di antara Niniwi dan Kalah itulah kota besar itu. Kita melihat pula latar belakang Yunus. Oke, tadi kita sudah lihat latar belakang kota Niniwi, cantik, musuh bangsa Israel. Sekarang latar belakang Yunus. Nama Nabi Yunus dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gad Hefer. Jadi Nabi Yunus ini adalah salah seorang nabi-nabi kecil di Israel. Dia adalah nabi di Israel. Dia adalah nabi yang bertugas pada masa pemerintahan Raja Rehoboam, dan dia adalah seorang yang sentiasa memberikan peringatan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Yunus ini apabila dia disuruh ke Niniwi, itu bukan pertama kali dia dengar firman Tuhan. Dia sudah mendengar firman Tuhan dari awal pelayanannya. Karena Tuhan sentiasa berbicara kepada dia, dan dia akan sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi kali ini firman Tuhan itu
bukan kepada bangsa Israel, tapi kepada orang Niniwe. Jadi Yunus tidak terkejut apabila dia mendengar firman Tuhan itu, karena dia sudah sedia ataupun dia sudah biasa mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam pembacaan kita pada pagi ini, pembacaan Matius, dalam perjanjian baru, Yesus menyebut nama Nabi Yunus dalam Matius pasal 12 ayat 39 hingga 41. Yesus menyebut nama Nabi Yunus dan juga kota Niniwe. Kita baca bersama-sama. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tanda Nabi Yunus ini sangat penting karena dia disebut oleh Yesus. Dan sebab itulah kita mau melihat bersama-sama kenapa. Dan hari ini kita mau melihat kitab Yunus ini. Kita melihat Yunus sebagai karakter yang sangat penting dalam kitabnya ini. Tetapi dari sisi yang lain kita mau melihat tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan mempunyai kasih karunia kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita mau melihat tentang misi penyelamatan Tuhan. Sebab itu tema khotbah kita pada hari ini saya beri misi Allah menyelamatkan Niniwe. Misi Allah menyelamatkan Niniwe. Kota Niniwe jahat, tetapi Allah memiliki misi untuk menyelamatkan kota ini. Dan siapakah yang harus pergi? Disitulah berlakunya panggilan Yunus. Dalam Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, kerana kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan pun tahu kejahatan kota Niniwe. Tuhan melihat, Tuhan mendengar kejahatan kota Niniwe. Ketika Yunus mendengar firman Tuhan ini, dia tidak terkejut. Dia sudah biasa firman Tuhan datang kepada dia dan disampaikan kepada orang Israel. Tetapi apabila dia mendengar firman Tuhan ini, kita melihat seterusnya. Kemudian Nabi Yunus bersiap diri untuk berangkat. Bukan berangkat ke Niniwe. Dia berangkat ke tempat lain. Dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan itu. Dia pergi ke Tarsis. Kamu mungkin familiar dengan nama Tarsis ini, karena dalam perjanjian baru Tarsis ini adalah kota di mana Paulus datang. Jadi sini Niniwe, Tuhan utus Yunus pergi ke Niniwe. Dia berangkat kemas barang bagus-bagus, kemudian jalan, tapi dia mengarah ke sana, jauh daripada kota yang Tuhan suruh dia pergi. Jadi itu panggilan Yunus. Apakah tindakan Yunus selepas mendapat panggilan daripada Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe? Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yofa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada berapa kali petikan ini mengatakan jauh dari hadapan Tuhan? Yunus pergi ke kota lain, jauh dari hadapan Tuhan. Dan disebut lagi jauh dari hadapan Tuhan. Jadi jelas sekali niat Yunus itu memang menjauhkan diri daripada hadapan Tuhan. Bukan saja menjauhkan diri daripada panggilan Tuhan, tetapi menjauhkan diri daripada hadapan Tuhan. Menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi itu dia punya niat. Tapi kita faham perasaan Yunus. Sebab dia tidak mau mengkabarkan berita keselamatan kepada musuh bangsanya.
Sebab itu dia menjauhkan diri daripada panggilan Tuhan itu. Yunus berusaha untuk menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri daripada panggilan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kita tidak mau menghakimi Yunus sahaja, karena sebenarnya respon ini ataupun tindakan Yunus ini adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak mau mentaati Tuhan. Mungkin familiar juga untuk kita yang mendengarnya. Tindakan seperti ini adalah tindakan orang yang tidak mau mentaati Tuhan, jauh daripada hadirat Tuhan. Dia dengar tapi dia tidak mentaati. Dia tahu tapi dia tidak menuruti firman Tuhan itu. Nah, kita ingat peristiwa di Taman Eden, apabila Adam dan Hawa telah makan buah larangan yang Tuhan larang itu, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, kan? Mereka pun bersembunyi daripada hadirat Tuhan. Apabila mereka dengar tapak kaki Tuhan itu, mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan mencari dan memanggil. Kita dapat lihat kasih karunia Tuhan di situ. Ada berapa di antara kita yang seperti tindakan Yunus ini? Mendengar tetapi menjauhkan diri. Mendengar tetapi menyembunyikan diri. Tetapi Yesus, Tuhan kita itu, Tuhan kita Bapa di surga itu mencari dan memanggil. Kita dapat lihat peristiwa di Taman Eden, dan juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan memanggil Yunus. Nah, apa akibat daripada tindakan Yunus? Dalam ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Gara-gara dia melarikan diri daripada hadirat Tuhan dan panggilan Tuhan, satu kapal hampir musnah. Kadang-kadang keingkaran kita kepada Tuhan itu, kalau kita ambil daripada konteks ini, karena kita, orang lain juga terlibat dalam masalah-masalah. Mungkin keluarga kita, mungkin orang yang kita dekat, hanya karena kita ingkar daripada panggilan Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Jadi Yunus, dia mendengar panggilan Tuhan, dia berangkat tetapi melawan arah, melawan panggilan Tuhan itu. Dan karena itu tindakannya itu, maka satu perahu, satu kapal itu hampir musnah, terikut-ikut dengan dosa Yunus. Kapal yang diikuti Yunus itu dilanda badai ribut dan badai besar sehingga hampir hancur. Nah, anak-anak dalam kapal itu, mereka adalah orang-orang bukan Yahudi juga. Mereka juga adalah orang-orang yang pagan. Mereka pagan juga. Jadi orang-orang dalam kapal itu, apabila mereka mengalami kemusnahan itu, mereka membuang undi. Ini gara-gara siapa ini ya? Kan? Kadang-kadang kita pun ada perasaan-perasaan seperti itu. Kenapa ya? Adalah ini orang yang buat hal. Jadi mereka pun mencari-cari. Ini gara-gara siapa ini? Kenapa kita punya kapal tiba-tiba hampir musnah, dipukul badai, dan mereka buang undi, kenalah Yunus. Jadi mereka mendapati Yunus dan mereka pun soal siasat Yunus. Apa yang kamu buat? Kenapa kita dipukul badai? Apa telah berlaku dengan kamu? Dan Yunus menjawab dalam ayat 10, 9-10. Katanya, aku seorang Ibrani. Pandai-pandai dia mengaku, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi itu pengakuan Yunus. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Allah. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Seriously, Yunus berani dia mengakui, dia mengatakan, aku takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, betul-betul takut akan Tuhan, kenapa tindakannya tidak menunjukkan yang dia takut akan Tuhan? Aku ini orang Kristen. Ya, ada sebahagian orang Kristen yang boleh mengakui dia orang Kristen di kedai kopi pada hari Minggu.
Ataupun apalagi kadang-kadang ada juga orang Kristen yang dia sambil dia cerita-cerita sedang mabuk-mabuk sudah katanya, oh aku ini sebenarnya orang Kristen. Beraninya kamu mengaku orang Kristen dalam keadaan seperti itu. Jadi Yunus ini kurang lebih begitu. Katanya aku ini orang Yahudi, orang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia dalam perjalanan untuk melarikan diri daripada Tuhan. Berani dia mengakui, tetapi dia sedang dalam perjalanan untuk mengelak daripada panggilan Tuhan. Nah, ada berapa di antara kita yang mungkin ceritanya kurang lebih seperti itu. Kita tahu kita orang yang mengikuti Tuhan, tetapi tindakan-tindakan kita itu tidak menunjukkan kita ini adalah orang Kristen. Itu maksud saya. Kita mengakui kita adalah murid Yesus, tetapi tindakan kita itu bila orang lihat, serius bah, Kristen kah dia itu? Orang persoalkan, betul bah, Kristen kah dia itu? So, nampak macam dia selalu mabuk-mabuk. Contoh saja, sini mungkin tidak ada. Tapi saya pernah dengar orang tanya seperti itu. Pastor kenal Kasiano? Kenal. Dia pemimpin gereja kah itu? Iya dia pemimpin gereja. Oh, saya selalu nampak dia di sana macam mabuk-mabuk sudah kadang-kadang. Kita pun ya kan. Jadi kadang-kadang berlaku situasi seperti ini. Kata Yunus, aku orang Yahudi, aku takut akan Tuhan. Tapi tindakannya tidak menunjukkan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, selepas berbincang-bincang, bagaimana harus meredahkan ribut itu, mereka pun bersetuju, Yunus pun bersetuju untuk dibuang ke dalam laut. Boleh buatlah sekurang-kurang dia berkorbankan, dia sedar dia salah. Apalagi dia tidak mengaku pun undi itu kena sama dia. Jadi okeylah, kamu buang saya di laut lah. Apapun jadilah. Jadi mereka pun buang dia di laut. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut itu berhenti mengamuk. Setelah dia jatuh saja di laut, laut itu berhenti mengamuk. Ingat cerita Yesus dengan murid-murid dia ketika ombak bergelora kan? Kemudian Yesus mengatakan, tenang, diamlah. Perintah Yesus itu menyebabkan angin dan badai itu tenang. Jadi cerita yang hampir sama berlaku. Kita melihat bagaimana orang-orang dalam kapal itu. Mereka adalah orang-orang pagan ya, bukan orang Yahudi. Tetapi tujuan Allah itu, misinya itu adalah untuk menyelamatkan orang Niniwe. Misi penyelamatan orang Niniwe. Tapi Yunus tidak pergi ke Niniwe. Dia tukar jalan, tukar arah, tukar GPS dia. Kalau Grab kan, ambil Grab, saya selalu ambil Grab karena tidak pandai memandu. Jadi kalau kita mau tukar arah, tukar saja dia punya destination. Jadi Yunus buat begitu, tukar arah dia. Dalam kapal itu orang-orang pagan, setelah mereka mendengar kesaksian Yunus, pengakuan Yunus bahwa dia adalah orang Ibrani, maka mereka percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Orang dalam kapal itu mereka berdoa kepada Tuhan supaya nyawa Yunus itu tidak ditanggungkan kepada mereka. Mereka mengatakan, kami tidak bersalah Tuhan. Kami tidak ada salah apa-apa. Orang ini yang salah. Janganlah tanggungkan kesalahan orang ini kepada kami. Tapi kami mesti buang dia di laut. Buang di laut. Dalam ayat yang ke-16, petikan ini sangat penting. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Misi penyelamatan Allah itu kepada orang Niniwe. Tetapi dalam perjalanan ada bangsa yang diselamatkan juga. Jadi kasih karunia Tuhan itu, apabila Yunus dipanggil, dia tidak boleh lari daripada panggilan itu. Dari segi keikrarannya itu, dia ingkar kepada Tuhan. Dalam masa yang sama, dia juga dapat mengkabarkan firman Tuhan, dan bangsa yang lain itu juga diselamatkan. Jadi dalam perjalanan melarikan diri, ada orang diselamatkan. Puji Tuhan. Karena kalau Yunus mungkin tidak
tidak ingkar daripada panggilan itu, dia juga terlepas daripada peluang untuk menyelamatkan anak-anak kapal itu. Nah, cerita seterusnya kita mengetahui Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Memang ada beberapa perdebatan di antara ahli-ahli teologi yang berdebatkan sama ada Yunus itu mati betul-betul dalam perut ikan itu, ataupun dia tidak mati. Tuhan tolong dia sehingga dia hidup dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tetapi Yesus menyentuh tentang hal ini. Dan dalam doa Yunus itu, bila dia berkata di tengah-tengah orang mati, itu saya baca dia punya maksudnya itu dalam bahasa asalnya dia menggunakan perkataan, tidak tahu kalau saya sebut dengan betul, Sheol. Maksudnya adalah dalam perjanjian lama itu merupakan sebutan untuk orang-orang mati ataupun dunia orang mati. Dan diterjemahkan dalam bahasa English yaitu grave. Jadi maksudnya ada kemungkinan Yunus itu betul-betul mati dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian dia bangkit semula dan dia berdoa. Maksudnya dia dihidupkan semula dan dia berdoa doa ini. Bahwa dia bangkit daripada di tengah-tengah orang mati. Dia mengalami kematian itu dan dia hidupkan semula. Sebab itu Yesus menyentuh tentang hal ini. Yesus mengatakan bahwa tidak ada tanda lain selain daripada tanda Yunus. Kita masih dalam musim Paskah, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu memberi kuasa kepada kita, memberi kuasa kepada kita untuk berani bersaksi, memberi kuasa kepada kita untuk berani bertindak menurut perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan aku ini begini-gini saja, tidak tahu mentaati firman Tuhan, aku begini tidak boleh berubah. Tidak, itu salah. Kuasa kebangkitan Yesus itu telah memberi kuasa kepada kita untuk melawan kejahatan dan kita mampu untuk melakukan yang baik, mentaati firman Tuhan karena Yesus sudah bangkit. Dan yang kedua, peluang untuk berubah. Tadi itu tentang panggilan, sekarang kita ada peluang untuk berubah. Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadaku. Saudara dan saudari, panggilan Yunus masih sama. Dia ingkar, sekarang dia sudah dimuntahkan oleh ikan itu. Panggilan masih sama. Destinasinya juga masih sama, tidak tukar tempat, masih juga di Niniwe. Message yang harus disampaikan juga masih sama, yaitu penyelamatan kepada orang-orang Niniwe. Apa yang berubah? Yunus. Dia yang berubah. Kali ini dia tidak ingkar, dia pergi. Nah, ada beza. Karena Yunus diberi peluang yang kedua, diberi peluang untuk mentaati Tuhan. Ada beza antara Yunus pasal 1 ayat 3 dan Yunus pasal 3 ayat 3. Yunus pasal 1 begini, tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sementara Yunus pasal 3 ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Berita baiknya, setelah pengalaman dalam perut ikan itu, Yunus akhirnya harus membuat keputusan untuk mentaati Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Jadi untuk kita, jangan sampai kita sampai ke tahap Yunus itu mengalami perut ikan itu untuk taat kepada Tuhan. Karena apapun keputusan Yunus pada saat itu, dia harus menerima akibatnya. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan arahan-arahan tertentu kepada kita, kita ada peluang untuk mentaatinya. Kita ada pilihan, taat atau tidak. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak memaksa. Dia tidak paksa kita, tidak mendesak kita, tetapi dia bagi kita pilihan. Sebab dia mencipta manusia ini dengan karakter ataupun dengan nilai-nilai membuat pilihan sendiri. Jadi sama ada kita mentaati Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi akibat-akibatnya ataupun akibat daripada tindakan kita itu pasti ada.
Sama ada kita seperti God's way ataupun hard way. Maksud saya, God's way, oke, terus hard way, masuk perut ikan. Itu caranya. Jadi kita ada peluang untuk mentaati Tuhan. Dan Yunus mentaati perintah Tuhan dan mulai menyampaikan khotbah pertobatan yang paling pendek dalam sejarah para pengkhotbah. Base-nya si Yunus berkhotbah. Pendek betul khotbahnya. Tetapi orang Niniwe bertobat. Kita ini yang berkhotbah kadang-kadang berjam-jam, belum tentu jemaat mau bertobat. Kan ini khotbahnya paling pendek. Apa katanya? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Satu kota bertobat. Paling pendek khotbah Yunus. Tetapi kota itu bertobat. Nah, kedengarannya seperti Yunus berkhotbah ataupun menyampaikan message itu dengan tidak ikhlas. Nanti kita akan lihat ayat seterusnya, petikan ini. Dia tidak ikhlas berkhotbah, kedengaran seperti itu. Tetapi tidak apa. Ikhlaskah tidak ikhlaskah isi hatinya, puji Tuhan kota Niniwe bertobat. Itu yang terbaik. Kota Niniwe bertobat dan Allah tidak menghukum mereka. Artinya misi Tuhan itu, misi penyelamatan itu sempurna, selesai. Karena kota Niniwe bertobat, kan itu adalah misi Tuhan, misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi saya mau menekankan di sini, khotbah Yunus membuktikan bahwa bukan hebatnya kita berkata-kata, bukan hebatnya kita berbicara. Kemarin saya ada bersama-sama dengan para guru sekolah minggu di sini, dan mereka meluahkan hati mereka tentang bagaimana mengajar kanak-kanak. Saudara dan saudari, bukan hebatnya ataupun dalamnya pengetahuan kita tentang Alkitab itu yang boleh mengubah hati manusia, tetapi ketaatan kita itu adalah penting. Kalau Yunus tidak pergi, orang Niniwe tidak akan ada peluang untuk mendengar firman Tuhan itu. Jadi bukti bahwa perkataan yang sangat sederhana itu pun boleh mengubah hati manusia. Yang penting adalah tindakan para pendengar. Bagaimana kita bertindak kepada khotbah itu. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Apabila sampai kepada cabaran, tidak tahu ada berapa di antara kita yang akan respon kepada cabaran itu. Jadi panjang atau pendek khotbah itu bergantung kepada para pendengar untuk bertindak, untuk mentaati firman Tuhan itu. Demikian juga tebal atau nipis Alkitab itu, bagaimana dia ada kuasa bergantung kepada kita untuk mentaati firman Tuhan yang kita baca. Nipis pun Alkitab, kalau kita baca dan tidak mentaatinya pun tidak akan ada apa-apa perubahan kepada hidup kita. Tebal bagaimanapun Alkitab itu, kita baca dan kita taati semua dalam firman Tuhan itu, hidup kita akan diubah karena kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Allah menggunakan Yunus dengan menyampingkan ataupun mengesampingkan kelemahan-kelemahan dia itu. Ya, tadi tidak ikhlas berkhotbah, tapi Tuhan tetap menggunakan dia. Jadi bila Tuhan memakai kita, dan kita mengatakan aku ini tidak pandai bercakap, aku ini tidak pandai menginjil, cakap saja. Karena yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Orang itu diubah bukan karena cantiknya perkataan-perkataan yang kita susun, tidak, tetapi firman Tuhan itu dan ketaatan kita untuk menginjil itu ataupun berkhotbah itu ataupun menyampaikan firman Tuhan itu yang akan mengubah manusia. Yunus pasal 3 ayat 8 hingga 9. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkahnya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak akan binasa. Jadi raja memberi perintah supaya berpuasa dan satu kota diselamatkan. Binatang pun berpuasa juga karena ikut perintah raja. Nah, raja dia mempunyai kuasa. Apabila dia mendengar khotbah Yunus, dia tahu ada kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Kalau dia saja sebagai raja mau ditaati oleh rakyatnya, apalagi dia
Apabila dia menyadari ada kuasa yang lebih tinggi dari dia, dia juga harus taat. Jadi dia memberi perintah ini, semua mesti berpuasa katanya. Anak kecil, orang besar, termasuk binatang harus berpuasa. Sebab siapa tahu Tuhan akan mengubah hatinya dan tidak menghukum kita. Dan kota Niniwi diselamatkan. Yunus mendapat peluang untuk mentaati Tuhan. Pertama, dia ingkar. Kedua, dia taat kepada Tuhan. Kita pun seperti itu. Kita tidak taat selalu. Kadang-kadang kita ingkar juga. Tetapi kita sentiasa ada peluang untuk mentaati firman Tuhan. Kita sentiasa diberikan kesempatan untuk mentaati. Peluang untuk diselamatkan. Kota Niniwi mendapat peluang untuk diselamatkan. Sebenarnya memang Yunus tidak ikhlas semasa dia berkhotbah. Karena Yunus mengharapkan khotbahnya itu adalah seolah-olah seperti doa. 40 hari lagi. 40 hari lagi harap-harap kota ini akan dibinasakan. Dan dia percaya Tuhan boleh melakukan itu. Dia yakin Tuhan boleh melakukan itu. Karena dia, bagi pemikiran Yunus, dia itu bangsa Yahudi, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang disayang Tuhan. Apa saja yang mereka akan ucapkan, Tuhan pasti akan mendengar. Jadi Yunus mengharapkan agar orang Niniwi dihukum oleh Allah atas kejahatan mereka. Tetapi Allah menyelamatkan kota Niniwi. Jadi ada peluang penyelamatan berlaku kepada orang-orang Niniwi. Tidak dimusnahkan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah berubah. Allah mengubah rancangan itu. Sebab memang misinya adalah untuk menyelamatkan Niniwi. Jadi dengan khotbah yang pendek Yunus itu, Niniwi bertobat dan Allah menyelamatkan mereka. Ada peluang untuk diselamatkan. Kita juga memiliki peluang untuk diselamatkan. Keluarga kita juga memiliki peluang untuk diselamatkan. Jangan pernah berputus asa. Berdoa kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berputus asa untuk terus bersaksi dengan mereka. Karena misi bukan sahaja pergi luar negara. Misi juga di kampung-kampung. Misi itu mungkin dalam keluarga kita. Di mana ada orang yang tidak percaya Yesus, itulah misi kita. Jadi kalau keluargamu, kamu lahir dalam keluarga bukan Kristen, dan kamu sejak orang Kristen, maka misimu itu adalah keluargamu. Jangan putus asa. Mereka pasti akan menerima keselamatan. Mereka ada peluang untuk diselamatkan. Rahasianya adalah kita harus taat kepada firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, berdoa kepada mereka, kabarkan firman keselamatan itu kepada mereka. Itulah tuntutannya, ketaatan saja. Kita taat saja. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak dapat menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, apa sekalipun metode penginjilan kita, ada II3 lah, ada yang kalau book itulah, banyaklah jenis metode penginjilan kita. Ada 4 hukum rohani lah, kita punya metode penginjilan. Persoalannya, balik-balik ikut seminar, balik-balik ikut latihan penginjilan, kita ada keluar menginjil kah? Tiada. Itu persoalannya. Kadang-kadang gereja kan penat-penat mereka bincanglah, atur masa, kemudian atur masa penginjilan, latihan penginjilan. Banyaklah metode yang kita belajar. Guna kertas warna-warni, guna 4 hukum rohani, XAI lah, E3 lah, banyak jenis namanya. Selepas kita latihan penginjilan, adakah kita keluar untuk menginjil? Itu saja persoalan yang saya mau tanya kita. Latihan banyak, pengetahuan banyak, bagaimana kita mempraktikannya. Jangan sekadar menyimpan sebagai pengetahuan. Buka mulut kita, kongsikan kepada mereka tentang Yesus. Karena bagaimana orang dapat diselamatkan kalau kita tidak menginjil? Bagaimana orang itu mendengar firman Tuhan kalau kita tidak membuka mulut kita, membuka suara kita kepada mereka? Oleh itu siapapun yang ingin mentaati Tuhan untuk membawa kabar keselamatan dari Allah kepada orang sekeliling, itu adalah kamu, adalah kita.
Adakah kita membuka mulut kita untuk peluang keselamatan kepada orang lain? Selagi kita meresponi firman Tuhan dan bertobat, maka peluang untuk diselamatkan sentiasa terbuka. Karena keinginan Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dengan syarat kita harus bertobat dan kembali kepada Yesus. Allah tidak mau memusnahkan manusia. Itu bukan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, termasuk kita. Kita ini kalau kita berdosa pun kita mau supaya kita diselamatkan. Kalau kita bersalah pun kita mau dimaafkan. Jadi orang lain juga mau diselamatkan. Pakailah hidup kita, serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jika Niniwe yang jahat itu, dikenali sangat jahat itu, boleh mendapat peluang keselamatan, maka kita juga mendapat peluang itu. Keluarga kita juga mendapat peluang keselamatan itu. Karena kuasa kebangkitan dan rahasia di sebalik kubur kosong memberikan harapan baru kepada kita. Kubur kosong itu adalah fakta yang kita terima. Kubur kosong Yesus. Tetapi cerita di sebalik kubur kosong itu adalah cerita yang boleh menyentuh hati manusia. Jadi apabila kita berbicara tentang kubur kosong, maka kita harus menceritakan apa di sebalik kubur kosong itu. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit untuk menanggung kita daripada segala dosa kita. Jadi ceritakan hal itu. Dan yang terakhir yaitu pelayanan misi. Oleh kerana kasih Allah kepada Niniwe menyebabkan Allah merencanakan penyelamatan kepada kota Niniwe. Dia merencanakan penyelamatan kepada kota Niniwe. Nah, misi bermula daripada hati Allah. Kita tidak mungkin mampu mengatakan saya ada misi, saya ada keinginan untuk melakukan ini itu. Misi adalah hati Allah, bermula daripada Allah. Bila Allah memanggil kita, maka misi itu diletakkan dalam hati kita sehingga kita mau melaksanakannya, karena Allah yang merencanakan misi itu. Tapi misi Allah itu, Dia mau kita sebagai manusia terlibat di dalam misinya. Kasih diperlukan dalam pelayanan misi, itu rahasianya. Kalau kita tidak ada kasih, maka sukar untuk kita melakukan pelayanan misi. Karena apabila kita tidak ada kasih, seperti Yunus pada awalnya dia tidak ada kasih kepada orang Niniwe, maka susah untuk dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Sebab itu dia melarikan diri daripada Tuhan. Yunus dalam pembacaan kita dapat diperhatikan dari awal hingga akhir melakukan pelayanan misinya tanpa kasih. Yang kita dapat lihat daripada Yunus. Karena orang Niniwe adalah musuh keturunan bangsanya. Dalam ayat yang pasal yang keempat ayat 1 hingga 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Kenapa Yunus marah? Karena selepas dia berkhotbah, katanya 40 hari lagi kota ini akan ditunggang tebalikan. Dia melarikan diri dan dia tunggu. Mungkin dia tunggu kira hari, 40 hari kan dia cakap. Jadi 39, 38, 37, 36. Satu kota bertobat, tidak jadi penghakiman, tidak jadi penghukuman Tuhan. Marahlah Yunus. Tidak sampai 40 hari bertobat semua orang Niniwe. Jadi dia kata kepada Tuhan, "Aku tahu Kau itu besar kasih setiamu, aku tahu Kau akan selamatkan mereka." Itulah aku marah. Saya betul dari awal-awal saya mau melarikan diri ke Tarsis. Sebab saya tahu kalau saya berkhotbah, Kau pasti akan selamatkan kota ini, kata Yunus. Jadi Yunus tidak ikhlas, memang dari awal tidak ikhlas. Tetapi Allah mempunyai kasih yang sangat besar kepada orang-orang Niniwe. Kasih Allah itu sangat besar. Dan Allah mengatakan, bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe?
kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini tidak bermaksud bahwa mereka tidak tahu mana kiri kanan, bukan maksudnya begitu. Tetapi maksudnya mereka tidak tahu mana baik mana jahat. Bagi mereka semua itu asal mereka buat oke saja. Nah, semasa saya berada di Thailand sebagai pengalaman, saya mau kongsikan sedikit sebanyak pengalaman saya di sana. Orang yang tidak tahu bahwa ini baik atau tidak memang betul-betul ada. Kenapa? Ketika Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa bahwa jangan makan buah ini karena buah ini akan memberikan kamu pengetahuan baik dan buruk. Dan kedua-duanya Adam dan Hawa makan, artinya manusia itu sebenarnya tahu apa itu baik, apa itu jahat. Tetapi kita hanya tahu ini betul, ini tidak, ini baik atau tidak apabila kita membaca firman Tuhan. Kita hanya tahu daripada firman Tuhan bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, mereka tidak akan tahu itu. Ini betul atau tidak, ini baik atau tidak. Menurut firman Tuhan, menurut manusia ialah untuk mereka kita sendiri, oh ini baik untuk kita. Tapi menurut firman Tuhan itu tidak. Jadi inilah maksud Tuhan. Orang Niniwi tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka tidak tahu sama ada ini kehendak Tuhan ataupun tidak. Sebab itulah Tuhan mau membebaskan mereka, mau menyelamatkan mereka. Nah, saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, Yunus menghitung hari melihat hukuman Tuhan kepada kota Niniwi dan mengharapkan supaya musuh bangsanya itu dibinasakan oleh Allah. Adakah kita kadang-kadang terfikir orang yang tidak kita suka ataupun yang tidak suka kita, dan kita ada unsur-unsur seperti Yunus ini? Harap-harap ataupun biarlah dia pergi, biarlah dia mampus di sana. Kan saya ada satu orang kawan di masa saya di Thailand. Saya selalu ambil dia sebagai contoh. Sebab saya tidak pernah menyangka yang ada cerita seperti ataupun ada peristiwa seperti ini berlaku. Dia bukan Kristen pada mulanya. Dia melarikan diri daripada keluarga dia. Keluarga dia sangat kaya. Jadi apabila dia nampak promosi kami di Facebook bahwa kami akan mengadakan alfa, dia ambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari keluarga dia, dan dia tinggal dengan kami selama 3 bulan. Kemudian selama 3 bulan itu kami bimbing dia. Saya bawa dia berdoa untuk terima Yesus. Dan ada satu masa saya berdoa dengan dia bersama-sama. Dan dalam doa saya itu mengatakan, kami berdoa Tuhan supaya keluarga dia diselamatkan. Melalui kasih karunia Tuhan, keluarga dia ini akan diselamatkan. Ibu bapak dan adik-adiknya semua akan diselamatkan dan masuk surga bersama-sama. Dalam nama Yesus, amin. Dia marah dengan saya. Katanya, saya tidak suka doa kamu. Saya tidak mau keluarga saya diselamatkan. Saya tidak mau keluarga saya kenal Yesus. Saya mau saya saja yang selamat. Saya mau saya saja yang jadi Kristen. Mereka tidak apa. Ada seperti ini. Karena dia memang melarikan diri daripada keluarga dia. Sekarang kita berdoa supaya keluarga dia diselamatkan. Dia tidak mau. Nah, saudara, hal ini memang berlaku. Karena kita benci ataupun kita marah dengan mereka. Kemarahan itu menyebabkan kita tidak mau orang itu diselamatkan. Seperti Yunus lah. Kemarahannya itu kepada orang-orang Niniwi menyebabkan dia tidak mau orang Niniwi diselamatkan. Tetapi Allah kasihnya sangat besar. Yesus juga mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Allah menunjukkan kasihnya, kasih karunia kepada Yunus, bukan saja kepada orang Niniwi. Allah juga menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Yunus. Dan akhirnya Yunus bertobat. Bahkan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Allah bukan saja mengampuni orang Niniwi, tapi dia juga mengampuni Yunus. Nah, kita lihat kehidupan Yunus. Yunus sanggup mengambil risiko demi melawan perintah Allah. Yang pertama, dia sanggup membayar tambang yang mahal untuk pergi ke Tarsis.
Kedua, dia rela untuk dibuang ke dalam laut, berbanding dihantar balik ke Yope untuk mendapatkan kapal lain untuk pergi ke Niniwe. Dia sanggup, buanglah saya. Boleh itu dia bagi cadangan kan? Bolehkah hantar saya balik di terminal sana, di dermaga sana, kemudian saya akan pilih kapal lain untuk pergi ke Niniwe? Boleh. Tapi dia sanggup dibuang di laut daripada pergi ke Niniwe. Itu risiko-risiko yang Yunus ambil. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan untuk lebih baik aku mati saja berbanding melihat Tuhan mengampuni Niniwe. Dahsyat si Yunus ini. Dia hebat mengambil risiko. Dan yang terakhir, dia mencabar Tuhan bahwa lebih baik untuk dia mati daripada hidup. Dia tidak mau selesa, karena lebih baik dia mati daripada mengalami keselesaan. Jadi melawan Tuhan ini kadang-kadang kita sanggup mengambil risiko berbanding mentaati Tuhan. Kan senang taat Tuhan saja, mentaati firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sanggup mengambil risiko supaya kita dapat melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Nah, hari ini karena saya mau berkongsi tentang misi penyelamatan di Niniwe itu berhasil. Walaupun apa sekalipun cara Yunus melarikan diri, tetapi misi itu berhasil. Bukan orang Niniwe saja, tapi orang-orang dalam kapal itu juga diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini jika kita mendapat panggilan Tuhan untuk mengkabarkan keselamatan kepada seseorang, keluarga kita, apakah tindakan kita? Keselamatan adalah untuk semua orang, bukan untuk kita sahaja. Oleh itu, kita mau memberi tindakan. Apakah kita mampu ataupun apakah kita rela untuk dipakai Tuhan mengkabarkan keselamatan itu? Tuhan mempunyai misinya. Misinya adalah menyelamatkan semua manusia. Dan manusia itu mungkin termasuk keluarga kamu. Tuhan mau memakai orang. Dan orang itu mungkin Tuhan pilih adalah kamu. Adakah kita bertindak mentaati firman Tuhan, ataupun kita mau melarikan diri seperti Yunus? Semua itu bergantung kepada kita. Kita mempunyai pilihan untuk mentaati atau tidak. Saya difahamkan nanti gereja ini ada misi pergi ke Bantul. Ada misi pergi ke Bantul. Tuhan mempunyai misi untuk menyelamatkan orang-orang di Bantul. Nah, di sini banyak Yunus-Yunus di sini yang Tuhan pilih, Tuhan pakai. Siapakah yang mau mentaati panggilan Tuhan itu? Dua saja. God's way or hard way. Kalau kita taat God's way, maka lancarlah perjalanan. Kalau kita tidak taat, kamu tahu kamu dipanggil Tuhan untuk pergi ke Bantul, tapi kita tidak mau taat, maka Tuhan akan gunakan hard way supaya kita akan akhirnya pergi. Jadi saya mau mendorong kita semua. Misi sudah disediakan. Apakah kita akan bertindak? Apakah kita akan menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan mengkabarkan firman Tuhan? Tidak payah panjang khotbah kita bila kita pergi ke Bantul. Buka mulut kita. Yunus pun 40 hari lagi kota ini akan dibinasakan. Itu ya, tapi janganlah kamu khotbah begitu dengan orang di Bantul nanti karena serang kita. Tapi berikan kesaksian kita. Beritakan firman Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sama ada mereka bertobat atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, hak kita adalah membuka mulut kita untuk berkongsi firman Tuhan. Mereka bertobat, itu Tuhan yang akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Tapi kita harus taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kehidupan Yunus sangat berarti dan sangat penting untuk kami pelajari. Yesus sendiri pun mengambil ini sebagai satu contoh di dalam Alkitab. Bapa, kami berdoa supaya kami yang Engkau telah pakai, telah panggil untuk melayani bangsa-bangsa di sekeliling kami, orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, kawan-kawan kami. Bapa, kami berdoa supaya kami punya hati yang rela untuk dipakai oleh Tuhan. Kabarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di sini.
Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, oh, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. Akan kupikul salibku, cukup